Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Primelvani Miori. Di video kali ini kita khusus membahas mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Ya, nanti kita juga akan membahas contoh-contoh soal penyelesaian nilai eigen dan vektor eigen. Sebelumnya kita bahas dulu definisinya. Nah, jika ada sebuah matriks A yang berukuran n kali n, maka vektor tak 0x, jadi ada suatu vektor tak 0 itu maksudnya adalah di mana elemen dari vektor tersebut tidak semuanya nilainya 0. Jadi kalau dia semuanya nilai 0, berarti dia vektor 0. Tapi sedangkan ini dia tidak boleh dia menjadi vektor 0 ya. Yang berada di dimensi n, atau Rn di sini ya, disebut sebagai vektor eigen dari A jika AX itu adalah sebuah kelipatan skalar dari A. Itu maksudnya apa? Ini dia maksudnya. Jadi kalau misalkan ada suatu matriks A dikali dengan vektor tersebut, ternyata hasilnya sama dengan suatu skalar dikalikan dengan vektor tersebut. Nah, maka X itu vektor tersebut kita katakan sebagai vektor eigen. Nah, di mana skalar ini, skalar lambda ini kita sebut sebagai nilai eigen dari A. Jadi kalau tadi ada matriks A dikalikan dengan satu vektor, vektornya kita sebut sebagai vektor eigen. Kemudian dia matriks A dikali dengan satu vektor, nilainya sama dengan satu skalar dikali dengan vektor tersebut ya. Nah, skalar itu disebut sebagai nilai eigen dan X itu kita sebut sebagai vektor eigennya. Contohnya kita punya contoh yang pertama, diberikan satu vektor X, di mana komponennya adalah 1 dan 2. Dia disebut sebagai vektor eigen dari matriks A. Matriks A berukuran 2 kali 2 ini. Ada 3, 0, 8, min 1. Yang terkait dengan nilai eigen lambdanya sama dengan 3. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Karena tadi berdasarkan definisi di awal, A dikali dengan X itu sendiri harus sama dengan suatu skalar atau lambda dikali dengan X ya. Nah, jadi kita harus menerapkan ini. Kita lihat A-nya siapa ini? 3, 0, 8, min 1. Dikali dengan X, 1, 2. Berarti A, ini dia dikali dengan X. Mengalikannya berarti apa? Baris pertama dikalikan dengan kolom ini. Jadi 3 dikali, maaf sebentar. Oke, 3 dikali 1 ditambah 0 dikali 2. Dapatlah 3, kemudian 8 kali 1 ditambah min 1 kali 2. Dapatnya 6. Kita dapat hasil perkaliannya adalah A kali X. Sama dengan 3 per 6. Maaf, 3 dan 6. Nah, 3 dan 6 sendiri, ini kan dalam ini sama-sama memuat 3. Jadi 3-nya boleh kita keluarkan. 3, berarti di dalam matriks sisa siapa? 1, 2. Nah, maka dari yang sini bisa kita tulis menjadi seperti ini. 3 dikali dengan X. 1 dan 2 ini tadi adalah matriks X ya. Maka hasil perkaliannya sama dengan 3 dikali dengan X. Berarti bisa kita simpulkan bahwa matriks A yang ini, matriks A kali X ini sama dengan 3 dikali X. 3 di sini disebut sebagai nilai eigennya. Makanya tadi dikatakan ini. Vektor X ini adalah vektor eigen dari A yang berkait dengan nilai eigennya adalah 3. Contoh, belum ke contoh kedua ya. Ini, untuk memperoleh nilai eigen dari sebuah matriks A, diperhatikanlah hal berikut. Jadi misalkan tadi kan di awal diberikan definisinya adalah A kali X itu sama dengan lambda X. Dengan memindahkan yang ini, lambda X ke ruas kiri, berarti dia menjadi, nih, lambda A kali X dikurang lambda X itu sama dengan 0. Nah, ini sendiri bisa kita ubah menjadi seperti ini. A kurang lambda I dikali X sama dengan 0. Nah, kenapa di sini ada I? Nah, kenapa? Karena dari awal nih kita bahasnya ini matriks ya. Ini kan ada matriks A. Nah, suatu matriks itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan matriks juga. Nah, karena yang diruaskan, kalau yang di sini kan ada sih sebenarnya matriks, berarti matriks kolom X ya. Tapi kalau dia keluar, berarti masih ada tinggal si matriks satu lagi, yaitu matriks I. Matriks I ini dia tidak akan merubah nilai karena dia adalah matriks identitas terhadap perkalian matriks. Makanya saat vektor X-nya keluar, berarti sisa di dalam adalah lambda I. Berarti menjadi A kurang lambda I dikali dengan
X sama dengan 0. Nah, vektor eigen merupakan solusi tak trivial dari persamaan ini. Solusi tak trivial itu bagaimana? Dia jika dan hanya jika determinan dari persamaan di awal tadi, determinan dari ini, A kurang lambda I dikali X itu sama dengan 0. Determinan ini sama dengan 0. Nah, determinan ini disebut sebagai persamaan karakteristik dari matriks A. Jadi determinan pada saat determinan A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0 itu adalah persamaan karakteristik dari matriks A. Skalar yang memenuhi persamaan itu disebut sebagai nilai-nilai eigen dari A. Jadi kita carilah nilai-nilai eigennya atau lambdanya dari persamaan tersebut. Nah, itu disebut sebagai nilai eigennya. Untuk lebih pahamnya, kita bahas contoh. Yang diminta di sini tentukanlah nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Matriks A-nya diberikan, ini dia, ada satu ya, berukuran 3 kali 3 ya, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Langkah pertama adalah kita harus menentukan dulu nilai eigennya. Ya, nilai eigennya bagaimana menentukannya? Masukkanlah ke dalam persamaan di awal, yaitu A kurang lambda I. A kita tadi adalah yang diberikan di soal, yaitu 100100000 dikurang dengan lambda I. I-nya siapa? Matrik identitas. Ini adalah matrik identitas. Ya, matrik identitas. Ingat ya, matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya adalah 1. Nah, selesaikanlah operasi ini, berarti 1 dikurang, ini lambdanya kali ke dalam, berarti kan yang satunya berubah menjadi lambda semuanya ya. Maka ini kebetulan di sini yang berisi hanya diagonal, yang sisanya 0, berarti yang kita fokusnya hanya diagonalnya saja. Berarti 1 dikurang lambda, yang ini 0, 0, kemudian 0, kemudian yang ini 1 dikurang lambda lagi, kemudian yang di bawah ini 0 dikurang lambda, berarti jadi min lambda. Next, kita cari persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya tadi adalah determinan dari yang di atas ini nilainya harus sama dengan 0. Tentukan determinannya, dapatlah ini determinannya ini, determinannya sama dengan 0. Nah, dari determinan sama dengan 0 ini bisa kita tentukan akar-akar dari persamaan karakteristik tersebut. Karena di sini nih, di sini sudah dalam bentuk ini, jadi sudah gampang kita menentukan akar-akarnya ya. Jadi kita peroleh di sini untuk yang lambda 1 dan lambda 2-nya nilainya adalah 1, kemudian lambda 3-nya adalah 0. Nah, jadi kita peroleh dari akar-akar persamaan tersebut, kita bisa simpulkan nilai eigen dari A kita ada 2, yaitu 0 dan 1. Jadi kalau lambda 1 dan lambda 2-nya sama, berarti yang kita ambil hanya 1 ya. Lambda 1 dan lambda 2 nilainya sama-sama 1, berarti kita hanya mengambil 1 saja. Kita punya 2 nilai eigen, yaitu 0 dan 1. Nah, setelah dapat nilai eigen, langkah selanjutnya kita tentukan adalah vektor eigen untuk masing-masing nilai eigen tersebut. Yang pertama, kita tadi punya nilai eigen ada 2, ada 0 dan 1. Untuk nilai eigen yang 0, berarti kita substitusikanlah ke dalam, tadi rumus awal kita adalah A dikurang lambda I. Setelah kita masukkan tadi A kurang lambda I, tadi kan terakhirnya ini ya. 1 kurang lambda, 0, 0, 0, 1 kurang lambda, 0, 0, 0, min lambda. Substitusi nilai lambdanya sama dengan 0. Dapatlah sebuah matriks baru, ini dia. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini. A kurang lambda I dikali X itu sama dengan 0. Ini A kurang lambda I-nya ini X-nya. Jadi untuk vektor eigennya masih kita buat dalam bentuk X1, X2, X3. Kemudian yang di rows kanan itu adalah vektor 0. Nah, dari sini kita peroleh bahwa nilai X1-nya adalah 0. Kenapa? Ya tinggal dikalikan. Kalikanlah matriks yang ini, baris yang pertama dengan kolom ini berarti 1 kali X1 dapatnya X1, ini 0, 0 berarti 0 semua. Berarti untuk yang pertama X1-nya adalah 0, dapat ini. Untuk yang X2, ini yang baris yang kedua, 0 kali X1, 0 ditambah 1 kali X2, X2 ditambah 0 kali X3, 0. Berarti yang di baris kedua itu adalah X2 sama dengan 0. Nah, baris yang ketiga kebetulan di sini 0 semua. Ini kan kalau dikalikan tetap 0, 0 sama dengan 0. Nah, kalau kasusnya seperti itu kan kita tidak bisa menentukan nilai X3-nya berapa. Nah, tapi dia tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kan di sini X1 dan X2-nya sudah 0.
Sedangkan vektor eigen itu sendiri tidak boleh komponennya nilainya 0 semua. Maka karena X1 dan X2 sudah jelas 0, maka X3 ini tidak boleh 0. Jadi kita beri suatu notasi baru, boleh T di sini, selama T ini nilainya tidak sama dengan 0 dan T ini adalah sebuah bilangan real. Jadi kita notasikan dengan bilangan baru ya. Boleh kalian buat T, boleh S, boleh A, B, atau apapun. Yang penting kita definisikan dia sebagai konstanta yang tidak 0, yang tidak sama dengan 0, dan dia adalah elemen dari bilangan real. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa vektor eigen dari SPLMA, vektor eigen dari matriks A tadi adalah X sama dengan 00T, atau T-nya boleh kita keluarkan menjadi ini T, matriksnya 0, ini maaf ya tulisannya jelek, 001. Jadi vektor eigen yang ini T001 itu adalah vektor eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 0. Jadi baru satu kita dapat ya vektor eigennya. Vektor eigen yang satu lagi pada saat lambdanya sama dengan 1. Dengan cara yang sama, masukkanlah ke dalam sini tadi A kurang lambda I, A kurang lambda I-nya ini, ganti lambdanya sama dengan 1, dapatlah ini, ya kan lambdanya ya, 1, ini 1 kurang 1, 0, 1 kurang 1 jadi 0, ini jadi min 1. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan, A kurang lambda I kali X sama dengan 0. Nah, di sini yang tidak bisa kita ketahui itu nilainya adalah X1 dan X2. Karena di sini 0 semua ya. X3-nya udah jelas nilainya 0. Nah, X1 dan X2 ini salah satunya tidak boleh 0. Ya, karena X3-nya sudah jelas 0. Jadi kita buatlah di sini notasi baru, X1-nya adalah A, X2-nya adalah B di sini. Dimana A dan B ini tidak boleh sama dengan 0, A dan B itu harus bilangan real. Jadi kita peroleh satu vektor baru, X sama dengan AB0, yang komponennya AB0 itu adalah vektor eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 1. Oke, ini masih terlalu gampang ya untuk contoh soalnya. Kita berikan contoh soal satu lagi. Misalkan diberikan suatu matriks A, ini dia 1 min 3, 3, 3 min 5, 3, 6 min 6, 4. Yang diminta adalah nilai eigen dan vektor eigennya. Dengan cara yang sama, berarti yang pertama kita tentukan dulu nilai eigennya dengan menggunakan persamaan A kurang lambda I-nya tadi. A-nya masukkanlah matriks A tadi dikurang dengan lambda dikali dengan matriks identitas. Dapatlah matriks barunya ini ya. Ya kan, 1 dikurang lambda kali 1, berarti 1 kurang lambda. Sisanya tetap sama, min 3, 3. Kemudian ini 3. Kenapa ini yang langsung 3 nih? Ini 0 ya. Jadi kita fokusnya diagonal utamanya yang akan berubah, sisanya masih tetap nilainya. Ini min 5 dikurang min 5 dikurang lambda, ya min 5 dikurang lambda. Kemudian yang diagonal utama yang ketiga 4 dikurang lambda. Ini dia dapat matriks barunya. Kemudian kita masukkanlah ke dalam persamaan karakteristiknya. Determinan dari yang di atas, determinan ini, determinan matriks yang ini nilainya sama dengan 0. Nah, dengan menentukan nilai determinannya, ini saya jabarkan di sini, boleh nanti kalian menggunakan metode Sarus ya, diagonal. Dari sini ke sini, 1 kurang lambda dikali min 5 dikurang lambda, dikali 4 kurang lambda. Kemudian min 3 kali 3 kali 6, kemudian ditambah 3 kali 3 kali min 6. Kemudian dikurang dengan diagonal lawannya. 3 kali min 5 kurang lambda kali 6, dikurang min 3 kali 3 kali 4 kurang lambda, kemudian 1 kurang lambda kali 3 kali min 6. Nah, semuanya itu nilainya harus sama dengan 0. Nah, setelah kita selesaikan ini, operasi yang ini, penyelesaian ini setelah kita selesaikan operasinya nanti diperoleh satu persamaannya ini jadinya lambda pangkat 3 dikurang 12 lambda dikurang 16 itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan untuk menentukan akar-akar dari persamaan karakteristiknya. Kita faktorkan persamaan yang ini, kita faktorkan, diperolehlah faktornya ini. Jadi faktornya adalah lambda ditambah 2 dikali lambda ditambah 2 dikali dengan lambda dikurang 4.
Nah, untuk memfaktorkannya mungkin lebih gampang menggunakan cara Horner ya. Nah, dapatlah dari faktor di atas ini dapat kita akar-akarnya. Di sini ada dua akar yang sama, yaitu lambda 1 dan lambda 2 nilainya adalah min 2, kemudian lambda 3 nilainya adalah 4. Nah, dari sini bisa kita simpulkan nilai eigen dari matriks A tadi adalah min 2 dan 4. Kemudian tugas kita selanjutnya apa? Tugas kita selanjutnya adalah menentukan faktor eigennya. Faktor eigennya berdasarkan nilai masing-masing nilai eigen yang kita peroleh tadi. Nilai eigen yang pertama yaitu sama dengan min 2. Untuk vektor eigen untuk nilai eigen min 2, berarti kita masukkan dulu ke dalam persamaan ini, A kurang lambda I. Tadi kita sudah punya di awal nilai matriksnya adalah ini, tinggal substitusi nilai lambdanya sama dengan min 2. Nanti kita peroleh matriks baru, ini dia. Nah, dari sini kita kita tentukan, kita substitusi ke dalam persamaan ini. A kurang lambda I dikali X sama dengan 0. Jadi matriks yang di atas, ini dia A, kemudian dikali dengan vektor eigennya, yaitu vektor X-nya, nilainya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan seperti ini kan sebenarnya kalau kita kembalikan lagi ke dalam bentuk, kita kalikan, ini dia menjadi membentuk satu sistem persamaan linear ya, menjadi seperti ini nih dia. Oke, biar kelihatan, saya hapus dulu ini. Nih, jadi yang, maaf ya. Untuk yang perkalian matriks yang di atas ini, kalau kita kalikan lagi, dia berubah menjadi suatu sistem persamaan linear ini. Nah, sebenarnya ini kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan eliminasi. Eliminasi biasa bisa, tapi kalau kalian bisa menggunakan dengan menggunakan operasi baris elementer pun bisa. Jadi kalau di sini saya menyelesaikannya dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi langkah pertamanya adalah sistem persamaan linear tadi yang ini, saya ubah ke dalam bentuk matriks diperbesar, akan menjadi seperti ini dia. Ya, jadi diambil koefisien-koefisiennya aja, 3, min 3, 3, 3, min 3, 3, 6, min 6, 6. Ini maksudnya secara tidak langsung adalah matriks A yang di sini tadi yang saya ambil ya. Matriks A yang di sini, kemudian digabung dengan matriks B-nya. Itu ya matriks diperbesar. Kemudian langkah pertama yang saya lakukan adalah baris kedua dikurang dengan baris pertama. Baris kedua dikurang dengan baris pertama, kemudian baris ketiga dikurang dengan 2 kali baris pertama. Maka diperolehlah ini. Berarti kalau seperti ini, baris pertama nilainya tetap. Baris kedua dikurang dengan baris pertama. 3 dikurang dengan 3 dapatnya 0. Min 3 dikurang min 3 dapatnya 0. 3 dikurang 3 dapatnya 0. 0 kurang 0, 0. Berarti baris kedua semuanya 0. Baris ketiga dikurang dengan 2 kali baris pertama di sini. Baris ketiga dikurang dengan 2 kali baris pertama. 6 kurang 2 kali 3 dapatnya 0. Min 6 kurang 2 kali min 3 dapatnya 0. 6 dikurang dengan 2 kali 3 dapatnya juga 0. Berarti baris ketiga semuanya juga 0. Kemudian langkah yang kedua, ini kebetulan ada 3 semua, berarti kita bagi dengan 3 untuk baris yang pertama. Jadi sepertiga untuk baris pertama. Jadi diperoleh baris pertamanya itu 1, min 1, 1, 0. Nah, sampai di sini bisa kita kembalikan lagi ke bentuk awal. Jadi dari sini kita peroleh X1 tambah, maaf, X1 dikurang X2 ditambah X3 itu nilainya sama dengan 0. Atau secara tidak langsung berarti tinggal kita pindah ruaskan si min X2 ditambah X3-nya ke ruas kanan, maka diperolehlah ini. Jadi X1-nya sama dengan X2 dikurang X3. Nah, dari sini kita peroleh bahwa tadi kita punya vektor eigennya, elemennya adalah X1, X2, X3. Tapi yang kita punya hanya ini nih. Jadi untuk yang X1 kita ubah menjadi X2 dikurang X3. X2 dan X3 kan belum kita ketahui ya, udah tetap X2 dan X3. Nah, dari sini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Kita pisah ya yang X2 dan X3-nya. X1-nya kan nggak diketahui. X2-nya untuk yang di sini berarti matriks yang ini bisa kita ubah menjadi penjumlahan 2 buah matriks kolom ya. Berarti untuk kolom yang pertama X2, X2, 0 ditambah dengan min X3, 0, X3. Jadi pemisahan ini ya, memisahkan variabel X2 dan variabel X3-nya. Ini untuk yang X2-nya saja, ini untuk yang X3-nya. Nah, dari situ kita keluarkanlah X2 dan X3-nya. Dari sini, dari yang hasil penghitungan kita yang terakhir ini, setelah kita keluarkan X2 dan X3-nya, X2-nya ini, X3-nya ini keluar,
Berarti di dalam matriks kolomnya tinggal siapa? 1, 1, 0. Kemudian untuk yang X3 ada min 1, 0, 1. Nah, kita karena nilai X2 dan X3 tidak bisa kita ketahui berapa, maka dan sedangkan nilai dia itu tidak boleh sama dengan 0. Ya kan, karena nilai X1 pun juga bergantung terhadap nilai X2 dan X3. Jadi X2 dan X3 ini tidak boleh sama dengan 0, salah satunya. Atau X2-nya saja yang sama dengan 0 boleh, tapi selama X3-nya tidak sama dengan 0. Jadi salah satu. Atau keduanya tidak 0 pun juga tidak apa-apa. Asal jangan keduanya yang sama dengan 0. Jadi karena nilai X2 dan X3 tidak bisa kita ketahui, maka kita beri notasi baru untuk X2 yaitu adalah S, kemudian untuk X3 itu adalah T di sini. Selama S dan T itu tidak sama dengan 0, tidak kedua-duanya sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa vektor X sama dengan S dikali 110 ditambah T dikali min 101 itu adalah vektor eigen dari matriks A tadi yang terkait dengan nilai eigennya adalah min 2. Ini untuk nilai eigen yang pertama. Kemudian bagaimana untuk nilai eigen yang kedua, yaitu sama dengan 4 ya, lambda sama dengan 4. Dengan cara yang sama, kita substitusi ke dalam persamaan A kurang lambda I tadi. Lambdanya kita masukkan nilainya adalah 4, diperolehlah matriksnya ini. Min 3, min 3, 3, 3, min 9, 3, 6, min 6, 0. Kemudian masukkan ke dalam persamaan ini. A kurang lambda I kali X sama dengan 0. Berarti dari matriks yang di atas dikali dengan matriks X sama dengan 0. Ini kalau kita kalikan lagi berarti dapat satu SPL ya. Satu sistem persamaan linear. Ini dia. Nah, dengan cara yang sama kita selesaikan SPL ini dengan menggunakan operasi baris elementer. Kita sederhanakan ya. Dari sini kita dapat matriks diperbesarnya yang pertama ini. Langkah pertama yang saya lakukan di sini adalah baris pertama ditambah dengan setengah kali baris ketiga, kemudian baris kedua dikurang dengan setengah kali baris ketiga. Jadi yang tetap itu adalah baris ketiga. Baris ketiga tetap yaitu 6 min 6 0 0. Baris pertama ditambah dengan setengah kali baris ketiga, berarti min 3 ditambah setengah kali 6, yaitu dapatnya 0. Kemudian min 3 ditambah setengah kali min 6, dapatnya min 6, ya kan berarti min 3 kurang 3 ya, dapatnya min 6. Kemudian 3 ditambah setengah kali 0, berarti tetapnya 3. Ini 0, 0. Kemudian baris kedua dikurangi dengan setengah kali baris ketiga. Baris kedua ini dia 3 dikurang setengah kali 6. Berarti 3 dikurang 3 dapatnya 0. Kemudian min 9 dikurang setengah kali min 6. Ya kan, min 9. Karena min jadi tambah. Min 9 ditambah 3 dapatnya min 6. Kemudian 3 dikurang setengah kali 0. Dapatnya tetap 3. Ini 0. Baris ketiganya tetap. Nah, lihat di sini baris pertama dan baris kedua ini nilainya sama. Jadi bisa kita hilangkan salah satunya dengan mengurangkan. Kalau di sini yang saya lakukan adalah baris pertama dikurang dengan baris kedua. Kemudian di sini baris ketiga ini sama-sama memuat 6. Berarti kita bisa bagi dengan 6 atau kali dengan 1/6 baris ketiganya. Ini langkah berikutnya yaitu berarti baris pertama dikurang dengan baris kedua. Berarti yang hilang itu adalah baris pertama. Ya kan, 0 kurang 0, min 6 kurang min 6, 3 kurang 0, 3 kurang 3, kemudian 0 kurang 0. Dapat baris pertamanya itu 0 semua, baris keduanya tetap, baris ketiganya dikali dengan 1/6, berarti ini 6 kali 1/6 dapatnya 1, min 6 kali 1/6 dapatnya min 1, ini 0, 0, berarti tetap 0, 0. Kemudian di sini selanjutnya baris kedua agar lebih sederhana ya bentuknya, makanya baris kita tambahkan satu langkah lagi yaitu baris, maaf nih ada yang ketinggalan, ini maksudnya adalah baris kedua. Min 1/3 dari baris kedua. Jadi yang kita ubah adalah baris kedua. 0 kali dikali dengan min 1/3. Min 1/6 dikali dengan 1/3 dapatnya 2. Kemudian maaf, tadi saya sebut. Oke, saya ulangi lagi ya.
Baris kedua itu berarti dikali dengan min sepertiga ya. Min sepertiga dikali 0 dapatnya 0. Kemudian min sepertiga dikali min 6 dapatnya 2. Kemudian min sepertiga dikali 3 dapatnya min 1. Kemudian 0 dikali min sepertiga dapatnya 0. Nah inilah bentuk akhirnya. Sampai dapat ini kita kembalikan lagi ke dalam bentuk sistem persamaan linearnya. Ini untuk baris yang pertama ini 0 semua berarti nggak ada. Baris kedua ini yang kita ketahui adalah 2x2 kurang X3 sama dengan 0. Ini dia barisnya, SPL-nya, persamaannya ya, maaf. Kemudian yang baris ketiga, ada X1 dikurang X2 sama dengan 0. Ini dapat persamaan yang kedua. Dari persamaan yang pertama kita peroleh X3-nya nilainya adalah 2X2. Dari persamaan yang kedua kita dapat nilai X1 adalah X2. Nah, jadi berarti dia sama-sama memuat X2. Jadi nanti nilai X1 dan X3 tergantung berapa nilai X2. Kita letakkanlah ke dalam vektor eigennya ya. Vektornya diketahui adalah X1, X2, X3, di mana X1-nya adalah X sama dengan X2, X1-nya sama dengan X2, X2-nya tetap, karena kita diketahui semuanya dalam bentuk X2, kemudian X3-nya sama dengan 2 kali X2. Nah, dari sini kita keluarkanlah X2-nya, karena semuanya memuat X2, berarti di dalam vektornya tinggal siapa? Ada 1, 1, 2. Nah, X2 ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Kembali lagi kepada syarat vektor eigen kita, dia tidak boleh menjadi vektor 0. Kalau X2-nya sama dengan 0, ini otomatis berubah menjadi vektor 0 semuanya. Sedangkan dia tidak boleh 0 semuanya. Maka dengan catatan X2 ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, caranya kita berarti kita beri X2 ini menjadi notasi baru, yaitu sebuah konstanta S di sini, di mana S ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita perolehlah satu vektor eigen yang baru, X sama dengan S dikali 1, 1, 2, itu adalah vektor eigen dari matriks A tadi, dengan nilai eigennya sama dengan 4. Oke, sampai di sini saya harap kalian paham dengan penjelasan yang sudah saya berikan tadi. Untuk latihannya, ini bisa kalian coba menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks ini ya, matriks 3x3, tetap hampir sama dengan contoh-contoh yang sudah saya berikan sebelumnya. Itu matriksnya elemennya ada 2, 1, 1, 1, 3, 2, min 1, 1, 2. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang keliru atau ada yang kurang, silakan dikomentari di kolom komentar. Sampai di sini saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.